Kita tahu isi perut kita. Kita tahu apa yang kita makan. Dan biasanya itu yang akan keluar. Apa yang kita makan akan berada di perut kita, kemudian itu akan keluar. Nabi SAW menggambarkan dipenuhinya perut seseorang di antara kalian qaihan. Qaih itu nanah. Qaihan yariyahu. Apa yariyahu di sini? Disebutkan yariyahu itu dari wara yari, sebuah penyakit yang merusak perut. Akhirnya perut itu dipenuhi dengan nanah. Khairun itu lebih baik daripada min ayyam tali asyi'ran, daripada perutnya dipenuhi dengan syair. Karena ada orang yang kerjanya menghafal syair terus, nggak ada Quran di dalam perutnya, nggak ada hadis di dalam perutnya, yang ada syair. Walaupun dikatakan mungkin syair-syair itu hikmah yang dia hafal, syair-syair yang penuh dengan kebaikan, tapi apabila sudah dipenuhi seperti gelas ini, kalau sudah dipenuhi dengan susu, kita nggak bisa isi dengan lainnya, kecuali akan menumpahkannya. Maka tadi seorang yang isi perutnya itu syair penuh, bagaimana Quran akan masuk ke sana? Makanya para ulama ketika berbincang tentang nasyid, nasyid ini syair yang disenandungkan. Boleh nggak nasyid? Boleh, selama isinya baik, kembali kepada syair tadi. Tapi kalau kerjaan orang tiap hari dengarkan nasyid, di mana dia berada dengarkan nasyid, di mobilnya dia setel nasyid, di telinganya berjalan dia setel nasyid, akhirnya penuh tuh dengan syair. Sehingga ketika dia mendengarkan Al-Quranul Karim, kurang nyaman buat dia. Nabi memberikan gambaran agar orang tidak memenuhi hatinya dengan syair. Gimana jemaah orang kalau perutnya kena penyakit yang bisa membuatnya bernanah? Mungkin sekarang penyakit ini model tumor yang ada di perut ya. Lebih baik engkau sakit daripada dipenuhi dengan syair. Penyakit itu ada dua, penyakit fisik dan penyakit hati. Kalau penyakit fisik, ya tinggal berangkat ke dokter antum. Insya Allah dikasih obat, mudah-mudahan sembuh. Tapi kalau penyakit hati, antum yang harus ngobatin. Dokter mungkin hanya memberikan arahan. Maka tolong jangan sampai kita sibuk dengan syair. Ini syair. Bagaimana dengan orang yang hatinya dipenuhi dengan lagu-lagu, yang dia hafal lagu, mau lagu pop, dangdut, rock ya. Atau semua orang punya kesenangan masing-masing. Ada orang yang sukanya dangdutan, dia hafal lagu-lagu dangdutan. Ada orang yang menghafal lagu dangdut tapi bahasa Arab. Iya coba. Dia ada kalimat Allah, 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 ini kayaknya doa ini. Padahal dia sedang ngomong tentang wanita. Cuma kadang-kadang dia nggak paham jemaah. Kadang-kadang di beberapa tempat itu, di setel itu, pikirnya doa. Enggak. Maka kalau ini syair yang kata Nabi SAW, inna minasyi'ri hikmah, itu nggak boleh kita memenuhi perut kita atau hati kita dengan syair itu, apalagi dengan hal-hal yang lain. Kemudian di hadis yang selanjutnya, ini
seperti hadis yang di nomor 859 di mana Al-Aswad ibn Sari' dia mengatakan kuntu sya'iran, aku adalah seorang penyair. Fa'ataitu Nabi SAW, faqultu, aku datang kepada Nabi SAW, lalu aku berkata, ala unshiduka mahamida hamidtu biha rabbi, maukah engkau aku senandungkan aku kepadamu pujian-pujian yang aku puji dengannya Tuhanku. Lalu Nabi berkata, inna rabbaka yuhibbul mahamid, sesungguhnya Tuhanmu mencintai pujian-pujian. Walam yazidni alaih, dan Nabi tidak nambah ucapan lain. Artinya tidak mengatakan engkau bacakan, cuma Nabi menjelaskan kepada dia bahwa Tuhan mencinta dengan pujian. Maka kenapa setiap sholat kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Bangkit dari ruku kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Lalu kita mengatakan apa? Rabbana walakal hamd. Ketika ruku kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketika sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Atau kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dan bagaimana Nabi SAW ketika beliau berceramah, berpidato, selalu beliau mulai dengan pujian bagi Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena memang dialah yang berhak untuk dipuji dan Allah cinta dengan pujian. Baik, dilanjutkan. أحسن الله إليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن السلام قال حدثنا عبدة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبتي فقال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. واصل. وعن هشام عن نبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقال لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Subhanallah. Nah, Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Salam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hisham bin Urwah bin Zubair. Hisham meriwayatkan dari bapaknya Urwah bin Zubair. Urwah ini keponakannya Aisyah, adiknya Abdullah bin Zubair. Dia meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ista'dzana Hassan bin Thabit Rasulullah SAW fi hija'il musyrikin. Hassan bin Thabit minta izin kepada Nabi SAW untuk mencela orang-orang musyrikin dengan bait-bait syair. Jadi hija itu celaan dengan bait syair. Kenapa pakai syair? Karena syair itu lebih mudah untuk dihafal. Dan biasanya celaan dengan syair itu akan kemana-mana tersebar. Orang akan mudah untuk menyebarkannya. Berbeda dengan ucapan biasa. Maka hija ini menyakitkan hati. Orang-orang musyrikin ada di antara mereka yang suka menghijak Nabi SAW. Di kota Madinah juga ada orang Yahudi, Ka'ab bin al-Ashraf. Dia juga suka mencela Nabi dengan bait-bait syair, yang akhirnya Nabi perintahkan untuk dibunuh orang tersebut. Benar-benar menyakitkan hati.
hijab dengan syair. Hasan bin Thabit, ada 3 penyair Nabi SAW. Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawaha, yang ketiga Ka'ab bin Malik. Ini 3 sahabat yang terkenal suka membela Nabi SAW dengan bait-bait syair mereka. Hasan bin Thabit datang kepada Nabi SAW meminta izin untuk menghijab. Hijab itu tadi mencela dengan bait syair ya, orang-orang musyrikin. Ini ada adab jemaah. Jadi antum kadangkala mau belain gurunya di medsos, antum nggak izin kadang-kala. Ada orang ngatain gurunya, ngomongin syekh antum, ustaz antum dengan perkataan yang buruk, lalu antum nulis sebuah makalah yang isinya cacian, makian buat mereka dalam rangka membela guru antum. Antum nggak izin. Berapa banyak akhirnya komentar-komentar negatif itu jadi blunder. Bukan mengangkat martabat guru antum, malah merendahkan guru antum. Ini kualitas muridnya kayak gini. Itu terjadi. Lihat, Hasan minta izin, padahal yang mau dihijab itu orang-orang musyrikin yang pantas mendapatkan celaan itu mereka. Ketika minta izin kepada Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, fakaifa binisbati. Di riwayat lain disebutkan fakaifa binasabi. Bagaimana dengan nasabku? Nabi itu termasuk Quraisy. Dan biasanya mereka kalau mau mencela itu akan menyebutkan garis keturunannya. Itu biasanya kayak gitu, coba. Mbahmu, datukmu, itu kayak gitu, coba. Atau melihatlah orang kalau saya mencela, biasanya yang dibawa siapa? Emak sama bapaknya ikut dalam celahan itu. Maka di sini Nabi SAW mengingatkan Hasan, bagaimana dengan nasabku? Aku termasuk dari mereka. Aku termasuk dari Quraisy. Kalau akhirnya Hasan itu mencela Quraisy, maka Nabi termasuk dalam celaan Hasan. Karena Nabi juga Quraisy. Jadi Nabi SAW menanyakan hal ini kepada Hasan. Antum kalau baca, Anda tadi baca Siyar A'lamin Nubala tentang Hasan bin Thabit, lidahnya Hasan itu kayak ular aja. Ketika dia ditanya tentang bagaimana engkau akan bela Nabi SAW, dia keluar ke lidahnya. Allah kasih aku lidah yang dengannya aku bisa mencela mereka. Subhanallah. Maka kata Hasan bin Thabit mengatakan kepada Nabi SAW, la asullannaka minhum kama tusallu sya'ratu minal ajin. Aku akan mencabutmu dari mereka, dari nasab itu, sebagaimana rambut itu ditarik dari adonan roti. Antum tahu kalau ngadon roti tahu ada rambutnya, ya. Ketika rambut itu ditarik, rambut itu bersih dari adonan itu, jemaah. Tapi kalau ngambil rambut dari madu, kira-kira apakah rambut itu akan bersih? Nggak bakalan. Madunya ada yang ikut. Kalau antum tarik rambut dari roti yang sudah jadi, bisa jadi antum tarik patah itu rambut, nempel di sana. Maka Hasan bin Thabit menggambarkan kepada Nabi SAW bahwasanya aku akan mencabutmu ya Nabi, sebagaimana dicabutnya rambut dari adonan itu. Dan sahih, jemaah. Nabi SAW mengatakan, uhjuhum wa ruhul qudus yu'ayyiduka. Pecahlah mereka Hasan, dan Ruhul Qudus Jibril itu akan mendukungmu, membelamu. Di riwayat yang diceritakan bahwa Hasan ini disuruh sama Nabi SAW untuk datang kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar itu nasab, ngerti sama nasab.
supaya belajar gimana cara mencela mereka supaya Nabi tidak masuk dalam celaanmu. Dan berangkatlah Hasan ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di hadis selanjutnya 863 ini riwayat Hisham juga dari ayahnya Urwah bin Zubair mengatakan, "Dhahabtu asubbu Hasan 'inda Aisyah." Aku datang ke rumahnya Aisyah untuk memaki Hasan. Subhanallah. Para sahabat Nabi itu bukan malaikat. Mereka manusia biasa. Mereka juga berbuat dosa. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Wa khairul khatta'in at-tawwabun." Sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa itu yang bertobat kepada Allah SWT, yang kembali kepada Allah. Urwah bin Zubair sepertinya dia dapat cerita bahwa Hasan ini pernah menyakiti bibinya. Jadi ketika Aisyah difitnah berzina, Hasan bin Thabit ini termasuk yang ikut-ikutan menyebarkan isu yang tidak benar itu. Bahkan kemudian Hasan bin Thabit dapat hukuman didera 80 kali ya, dipecut Hasan bin Thabit. Ada misbah juga di situ. Urwah rupanya dengar cerita itu, dia datang ke rumahnya Aisyah. Urwah seorang tabi'in yang tidak hadir pada waktu peristiwa itu. Katanya Urwah, aku datang ke rumahnya Aisyah, asubbu Hasan 'inda Aisyah. Aku mau memaki Hasan di depannya Aisyah. Sebagai bentuk pembelaan dari keponakan kepada bibinya. Masa bibinya dituduh berzina. Apa kata Aisyah? La tasubbahu. Engkau jangan maki dia. Kenapa? Bukankah orang yang menfitnah itu pantas dimaki? Aisyah mengatakan, la tasubbahu. Fa innahu kana yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yunafih disebutkan maknanya adalah yadhubbu, ya, yang membela. Dia dulu itu yudafi, artinya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syair. Ini jamaah, Aisyah kasih pelajaran buat keponakannya dan kasih pelajaran buat kita semuanya, bahwa kita melihat orang itu lebih kepada kelebihannya bukan kekurangannya. Apalagi kalau orang itu sudah bertobat. Kadang-kala kita punya kawan yang pernah menyakitin kita. Biasanya sulit bagi kita untuk memaafkannya. Bahkan kita akan menjadi suka kalau ada orang yang ngomongin dia. Kenapa? Karena anak sakit hati sama Fulan. Fulan pernah. Bagaimana Aisyah difitnah berzina sama Hasan. Gimana sakit hatinya Aisyah, ya, tapi kemudian Hasan memuji Aisyah dengan ucapannya Hasanun Rozanun, ya. Setelah turunnya firman Allah yang menyatakan bahwasanya Aisyah itu bersih dari semua tuduhan itu, Hasan kemudian memuji. Tapi lihat bagaimana keponakannya melihat kepada kekurangan Hasan, Aisyah melihat kepada kelebihan Hasan. Bahwa dia dahulu suka membela Nabi alaihi salatu wassalam dengan syair-syairnya. Maka jadikan ini pedoman dalam hidup kita. Selama kesalahan orang itu dia sudah bertobat darinya, ataupun mungkin dia belum bertobat darinya, tapi kesalahan itu kesalahan yang bisa ditoleransi, maka lihatlah kepada kelebihannya. Dan ini pun perlu dibawa dalam kehidupan berumah tangga. Dari situ jemaah, Nabi SAW mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Bukan hanya memberikan hak dia, bukan, tapi memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar hak. Di situ ada isyarat untuk ihsan, berbuat baik. Fa in karihtumuhunna, kalau engkau benci sama mereka, bayangkan,
Kadang-kala istri itu bikin kesel suaminya. Allah mengatakan fa'in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka, apa yang dilakukan? Ceraikan dia, engkau cari ganti yang lainnya. Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang engkau benci, Allah jadikan di balik itu kebaikan yang banyak. Maka Allah memerintahkan untuk melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Di sini Aisyah mengatakan dia dulu belain Nabi SAW. Loh iya, tapi dia kan pernah menyakitimu. Mungkin Urwah ingin mengatakan itu. Aku mencela dia karena kesalahannya. Nah, tapi jangan kau lakukan itu. Lihat kepada kelebihan dia. Di sini ada fadilah buat Hasan, dan itu yang diingat sama Aisyah, sedangkan Urwah mengingat apa? Kesalahan Hasan. Aisyah sebagai objek yang disakiti malah mengingat kebaikan orang yang menyakiti. Maka kita pun perlu ajarkan kepada anak kita. Kadangkala anak ini jadi benci sama pamannya, jadi benci sama saudara bapaknya, benci sama saudara ibunya. Karena apa? Karena dia berpikiran, itu bibiku pernah nyakitin ibuku, pamanku pernah nyakitin bapakku gitu. Padahal bapaknya udah selesai. Bapaknya melihat kepada kelebihannya. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Maka Nabi SAW juga mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh itu seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan, lagi-lagi kalau ada perilaku yang tidak disukai, perilaku yang dia benci, radiya minha akhar, bukankah dia ridha dengan perilaku lainnya? Jadi ingat, jadilah orang yang selalu melihat kepada kelebihan. Selama kesalahan itu masih bisa ditoleransi, apalagi kalau dia sudah bertobat. Maka di sini kita lihat bagaimana Aisyah memuji Hasan dengan syair-syair yang dia telah ucapkan dalam pembelaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan perlu jemaah, perlu. Entah sekarang mungkin penyair-penyair itu kurang jemaah. Nih kalau ada mahasiswa mungkin yang bisa menjadi penyair dalam bahasa Indonesia, membuat puisi-puisi yang itu akan membela dakwah Islam ini, mengingatkan orang dengan dakwah Islam ini, ana rasa itu perlu dihidupkan. Karena dari syair-syair itu ada yang hikmah. Tulis satu jam, tulis. Tapi jangan sampai dipenuhi perutnya antum dengan syair-syair. Barakallahu fiik. Baik, wasil. أحسن الله إليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشعر منه حسن كحسن الكلام ومنه قبيح. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. واصل. حدثنا محمد بن السلام قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. Barakallahu fikum. Baik, bab syair itu yang baiknya seperti ucapan yang baik, dan yang buruk seperti omongan yang buruk gitu. Jadi di sini ada penyamaan syair dengan ucapan. Allah Azza wa Jalla mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang dikeluarkan dengan lisan, yang dilafalkan, melainkan di situ ada malaikat yang mencatat dan mengawasi. Berkaitan dengan ucapan, Allah mengatakan wa qulu linnasi husna. Sampaikan kepada manusia ucapan yang baik. Jadi syair itu sama dengan omongan.
Yang baik ya baik, yang buruk buruk gitu. Jangan berpikir kalau syair jadi semuanya baik. Kemudian juga ada syair yang mungkin nggak terlalu fasih. Ada puisi yang kurang baik umpamanya. Secara susunan kata mungkin kurang indah. Tapi kalau isinya baik tetap baik. Kan ada orang yang memberi nilai kepada sebuah puisi, kepada sebuah syair itu, dia menilai susunan katanya, tapi lupa dengan kandungan kata-kata tersebut. Jadi yang lebih ditekankan adalah kandungan kebaikan dalam bait syair itu, karena seperti omongan. Cuma kalau kandungannya baik, susunan katanya baik, akan lebih indah jadi omongan itu, jemaah. Di sini Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami, ini hadis Ubay bin Ka'ab, hadis 864, minas syi'ri hikmah, seperti yang sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Dari syair itu ada yang hikmah. Kemudian yang 865, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail bin Ayyash, dari Abdurrahman bin Ziyad bin An'um, dari Abdurrahman bin Rafi', dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syi'ru bimanzilatil kalam, syair itu kedudukannya seperti ucapan, seperti omongan. Hasanuhu ka hasanil kalam, yang baik dari syair itu seperti ucapan yang baik. Wa qabihuhu ka qabihil kalam, yang buruk dari syair seperti ungkapan yang buruk. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Ini masuk di dalamnya puisi dan selain puisi, omongan biasa atau itu omongan syair. Karena ada syair yang celaan tadi, dan banyak syair-syair itu jamaah yang tercela. Dalam Al-Quran ada surat namanya surat apa? Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara, surat penyair-penyair. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu diikutin oleh orang-orang gawun, oleh orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Karena mereka biasanya pintar ngomong, nggak pintar beramal. Itu banyak terjadi. Dan waktu kita sebutkan bahwa para khalifah itu kadang punya penyair-penyair yang suka muji-muji yang berlebihan. Itu dilakukan oleh penyair. Kalau memuji berlebihan, kalau mencela berlebihan. Kadang-kala yang mereka cari adalah fulus, uang. Tapi Nabi SAW menyebutkan bahwasanya yang baik ya baik seperti omongan yang baik, yang buruk ya buruk. Jadi di sini ada sebuah kebebasan. Nabi memberikan kebebasan yang syair, yang baik ya baik, tapi yang buruk jangan seperti itu. Tapi jangan sampai dipenuhi dengan syair. Walaupun syair itu hikmah semua yang dia hafal, jangan sampai dipenuhi kita dengan menghafal syair-syair dan melupakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, dilanjutkan. Baik, nasrul adzan jemaah.
mungkin kita lanjutkan pekan depan baca hadisnya. Berkaitan dengan Hassan bin Thabit tadi jamaah, di riwayat Urwah dari Aisyah yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, Aisyah mengatakan dulu Nabi SAW itu meletakkan mimbar di masjid yang di sana Hassan bin Thabit berdiri dalam rangka membela Nabi SAW dengan bait-bait syair. Mungkin kita berpikir itu kan pembelaan buat Nabi. Nabi ada di situ. Sedangkan orang-orang musyrikin nggak ada di situ. Iya, tapi akan sampai kepada orang-orang musyrikin. Karena mudahnya bait-bait syair itu dihafal. Dan Nabi SAW mengatakan innallaha yu'ayyidu Hassan biruhil qudus, bahwasanya Allah menguatkan Hassan dengan Jibril selama dia membela Rasul SAW. Dan setelah meninggalnya Nabi SAW di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Hassan itu naik mimbar lagi, dia mengucapkan bait-bait syairnya sama Umar, diliatin sama Umar. Ya mungkin Umar kayaknya kurang suka jemaah. Apa kata Hassan kepada Umar? Qad kuntu anshudu fi. Aku dulu menyenandungkan syair itu di sini, ya ini dalam masjid, wa fihi khairun minka. Dan di dalam masjid ini ada yang lebih baik dari engkau. Apa kata Umar? Shadaqta, benar engkau. Yani Rasul SAW seperti itu. Baik. Maka sekali lagi jamaah, buat mahasiswa nih, kita para dosen yang dari Madinah sebagian besar itu punya kelemahan di bahasa Indonesia, karena kita memang semuanya belajar bahasa Arab, hidup di lingkungan Arab, ya sudah semuanya Arab. Sedangkan antum, kita kepinginnya antum itu bahasa Arab semua, tapi karena antum hidupnya di kampung sini maksudnya, akhirnya bahasa Indonesia lebih dominan. Maka silahkan yang punya kelebihan di bahasa Indonesia untuk, kalau dia punya ya skill di membuat bait-bait syair, bikin bikin. Silahkan antum mendalaminya, tapi niatnya dalam rangka membela agama Allah, insyaallah. Baik, ini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana caranya agar bisa melihat seseorang dengan kebaikan, karena terkadang Anda melihat seorang dengan keburukannya. Iya. Kalau bicara bagaimana caranya, maka kita harus bersihkan hati kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kita disuruh menghindari banyak berprasangka. Bagaimana sekarang antum jadi berprasangka baik sama dia? Contoh nih jamaah, ketika antum melihat ada satu orang di sebelah antum, mungkin antum tahu sama keburukan dia, mungkin dia punya kesalahan sama antum, coba antum setting di dalam diri antum, boleh jadi dia masuk surga lebih dulu daripada antum. Wallahi sahih. Kita nggak boleh sok suci, kita juga punya kesalahan. Dan Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri dia sendiri. Antum mau nggak orang itu melihat kepada keburukan antum? Antum nggak mau. Maka kalau antum nggak suka, jangan melihat kepada keburukan orang. Antum mau nggak kesalahan antum ditutupi? Ya maulah, maka antum tutupi kesalahan orang. Antum suka nggak ngegibahin orang? Nggak suka, maka antum jangan ngegibahin orang. Dengan cara seperti itu kita berbaik sangka dengan orang itu yang punya kesalahan, tapi jelasnya dia mungkin punya kebaikan yang antum nggak tahu. Wallahi sahih. Mungkin kalau antum melihat pelacur, ya, lu kayaknya masuk neraka ini. Padahal ada pelacur yang ngasih minum seekor anjing, Allah masukkan ke surga. Maka boleh jadi tatkala kita melihat orang berbuat buruk, ya Allah, mudah-mudahan orang ini dapat hidayah, ya Allah.
Mungkin dia juga melakukan kebaikan sehingga dia husnul khatimah nantinya. Kita benci dengan perbuatan buruk dia, tapi tetap kita berusaha untuk mendoakan saudara kita, dan semoga dia punya kebaikan yang menghapuskan kesalahan dia nanti. Barakallahu fikum. Bagaimana hak suami terhadap istri? Apabila seorang suami merantau kuliah dan seorang istri tinggal di rumah bersama orang tuanya, ajib, kenapa dia nggak tanya kewajiban ya? Dia tanya bagaimana hak suami terhadap istri. Yang pertama, kalau bicara hak suami kepada istri, ya istri harus melayani suaminya, menghormatin suaminya. Bagaimana kalau sekarang istrinya tinggal sama orang tuanya? Maka perlu ditanya, kenapa dia tinggal sama orang tuanya? Antum mengizinkan? Kalau antum mengizinkan, berarti antum menggugurkan hak antum. Iya Ustaz, soalnya anak tinggal di asrama. Kalau di asrama mau taruh di mana istri anak? Ya kan mungkin kadang-kadang seperti itu. Mau taruh di mana gitu loh istri. Dan boleh jadi ada kesepakatan, boleh seorang istri membuat syarat. Dia mengatakan, aku mau nikah sama engkau tapi aku nggak mau keluar dari rumah ini. Boleh jemaah. Ustaz kan harus melayani. Kalau antum nggak mau, antum jangan nikahin dia. Antum cari perempuan yang lain. Maka kalau tanya bagaimana hak suami, anda jadi bingung. Ya seharusnya istri antum melayani antum ya, bersama antum. Tapi kewajiban antum mana? Dan berapa jarak antara khidbah dan akad yang baik Ustaz? Kalau bicara jarak jamaah, anda nggak tahu ada jarak yang boleh jadi antum khidbah waktu itu langsung nikah. Nah, cuma perlu ada fase sebelum khidbah, yaitu fase mencari tahu. Kalau sudah khidbah kan berarti udah tahu antum udah mau nikah hari itu pun nggak ada masalah. Jangan setelah khidbah baru anda cari tahu. Ya enggak, ternyata nggak cocok, so anda batalkan khidbahnya. Ya enggak seperti itu. Sebelum antum maju untuk khidbah, antum sudah harus punya informasi yang cukup. Dan biasanya kalau sudah mau khidbah, dari pihak perempuan sudah punya informasi yang cukup tentang laki-laki ini. Itu sekarang ya, budaya yang ada biasanya seperti itu. Maka subhanallah, anak ketemu dengan seorang yang dia nador kepada seorang perempuan di Kediri kalau nggak salah ya. Dia di sana, kemudian gimana, sudah cocok? Ada ustadz yang ngantarkan dia. Iya, udah cocok, alhamdulillah. Ya sudah, kita akad sekarang aja, bismillah. Ya akad hari itu ya. Pernikahan ini sesuatu yang sederhana, yang bikin ruwet itu kita. Oh Ustaz, butuh nyewa gedung. Sejak kapan disyariatkan nyewa gedung jemaah? Sehingga orang memikirkan gedung pernikahan, sehingga muncul yang namanya WO. Nggak perlu WO. Terus ya udah nikah. Yang dibutuhkan nikah itu apa? Wali, 2 saksi, mahar, kemudian akad ijab qabul, dan terjadi jemaah. Itu nikah, malam itu nador, malam itu nikah, selesai. Jadi istri. Mudah apa sulit? Mudah. Walimahnya nanti walimahnya. Boleh jadi mahasiswa yang mau walimah tinggal kasih Ustaz Zakaria, Ustaz, ada Ustaz kambing satu masakkan di belakang. Antum nggak keluar bumbu, nggak cukup masak, bas kambing. Yang masak tetap kampus. Tahu-tahu mahasiswa makan daging. Masya Allah, kenapa? Walimahnya fulan. Selesai. Wa illa antum walimah, ajak teman-teman ke Lantabure ini, semua fadol makan yang enak. Walimah anak. Mudah jemaah, mudah. Tapi gara-gara adanya WO, itu jadi sulit. Saya mau menikah. Oh tunggu, dilihat tanggalnya. Tanggalnya dilihat. Oh ada tanggal ini kurang baik tanggalnya. Kenapa? Ini tanggal 27 nggak baik. Kenapa? Banyak orang belum gajian. Jadi biasanya kan sebagian mereka itu nunggu apa jemaah? Nunggu fulus kan jemaah, dapat dari orang-orang itu. Oh jangan, nggak baik tanggal. Mungkin seperti itu. Karena ribut dengan
masalah. Tapi yang jelas jemaah, kita harus mulai memudahkan pernikahan. Di antara larangan berihram itu apa? Berkhidbah, menikah atau menikahkan. Kok bisa ya orang pakai ihram nikah itu gimana Ustaz? Ya tadi karena nikah itu mudah. Kalau sekarang kan nggak mungkin, mana mungkin Ustaz nikah pakai ihram Ustaz? Loh boleh jadi antum naik bus ketemu sama seorang laki-laki ngelihat antum mahasiswa STD. Iya, mau sama anak saya. Mau Pak, saya nikahkan. Itu mungkin terjadi jamaah. Tapi kalau bayangan antum nikah itu harus di mana? Di gedung ya. Tadi kalau bicara KUA ya nggak mungkin lah Ustaz. Nggak ada KUA di Mekah Ustaz. Nah nanti kan tinggal pengesahan itu di KUA. Maka larangan berihram itu diantaranya menikah, menikahkan sama berkhidbah. Karena mudahnya nikah aja. Tapi beratnya tanggung jawabnya. Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan perempuan-perempuan itu mengambil dari kalian perjanjian jamaah. Berat, nggak main-main. Izin pertama Ustaz. Ana seorang akhwat yang lahir di lingkungan masyarakat yang umum Ustaz ya. Abah ana seorang kiai yang punya pesantren. Ana ingin hijrah ke jalan Allah. Abah dan suami ana tidak sepaham dengan ana. Mohon nasihatnya Ustaz cara menyikapi suami dan orang tua ana. Adapun ana sudah dapat izin dari suami untuk datang ke kajian. Jazakallah khairan. Masya Allah jemaah. Hidayah itu nggak pandang bulu jemaah. Paman Nabi nggak dapat hidayah. Bapak Nabi Ibrahim nggak dapat hidayah. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut juga nggak dapat hidayah. Putra Nabi Nuh nggak dapat hidayah. Benar-benar hidayah ini karunia Allah. Yahdi man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Apa tugas seorang anak kalau dia dapat hidayah sunnah? Dia ingin beragama yang biasa-biasa aja. Dia kepingin beragama seperti yang Nabi praktekkan bersama para sahabatnya. Nggak dikurangin, nggak ditambahin. Tapi terkadang lingkungan nggak mendukung dia. Yang pertama dia harus bersabar. Sebagaimana para Nabi bersabar. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihissalam Allah perintahkan secara khusus untuk bersabar seperti bersabarnya ulul azmi minar rusul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Seperti sabarnya Nabi Nuh. Nabi Nuh menghadapi siapa? Istri dan anaknya. Seperti sabarnya Nabi Ibrahim menghadapi siapa? Bapaknya sendiri, menghadapi kaumnya. Seperti sabarnya Nabi Musa menghadapi siapa Nabi Musa? Bapak angkatnya. Siapa? Fir'aun. Seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam yang dia dilahirkan tanpa ada bapak. Bagaimana dia menghadapi kaumnya? Maka engkau pun perlu bersabar. Yang kedua, teruslah menunjukkan kebaikan-kebaikan. Setelah engkau ngaji, belajar sunnah-sunnah Nabi, engkau praktekkan. Bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana seorang istri berbuat baik sama suaminya. Tunjukkan engkau lebih melayani suami. Lebih menghargai suami. Lebih menghormati suami. Sehingga suami merasakan bahwa setelah engkau belajar, engkau jadi lebih baik. Semoga itu menjadi pintu hidayah buat suami. Ada seorang di Pekanbaru kalau nggak salah. Dia curhat sama salah satu kawan. Anak punya istri sekarang ini, kalau di rumah suka nonton rojak, kata dia. Dia nggak suka. Terus, anak lihat pakaiannya berubah. Pakai kerudung yang besar-besar itu, kata dia. Nah, kemudian, ya itu aja sih. Kira-kira dia tambah baik nggak? Kata sahibnya. Ya tambah baik sekarang. Tambah melayani, tambah menghargai.
mudah-mudahan istrimu dapat hidayah kebenaran. Oh iya juga ya, kata dia. Karena dia takut istrinya ikut aliran sesat. Nah, itu ketakutan orang tua, wajar jemaah, wajar sekali. Orang tua itu sayang sama anaknya, dan suami itu sayang sama istrinya, ibu anak-anaknya, takut kalau istrinya ikut aliran sesat. Maka mungkin itu yang perlu engkau tunjukkan. Terus engkau tunjukkan kebaikan-kebaikan, dan hormati suami. Ketika hendak ngasih tahu suami dengan cara yang penuh kehormatan. Bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menghormati Nabi SAW. Bayangin ya, ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan, beliau mengatakan zammiluni, zammiluni. Itu Khadijah nggak tanya, diselimuti Nabi SAW, dibiarkan Nabi sendiri yang cerita. Kemudian kebanyakan perempuan sekarang kalau suaminya pulang dikasih banyak pertanyaan, dari mana, kenapa, hanya bikin sumpek suaminya. Jangan, engkau rubah hal itu. Ketika membawa, bayangkan bagaimana Khadijah belain, bukan belain ya, dia menceritakan tentang kebaikan suaminya. Ya, engkau adalah orang yang pandai menyambung rahim, engkau orang yang menghormati tamu, menolong orang. Terus disebutkan kebaikan suaminya. Engkau. Lihat bagaimana istri memandang kepada kebaikan suaminya. Maka engkau jadi orang yang suka memandang kebaikan suamimu. Dia punya kesalahan jelas, dia manusia biasa. Kemudian Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW kepada Waraqah bin Naufal. Karena banyak suami kadangkala nggak terlalu percaya sama istrinya, atau dia percaya sama istrinya tapi perlu keyakinan yang lebih kuat lagi. Maka dibawa ke Waraqah bin Naufal. Ketika sampai ke Waraqah bin Naufal, apakah Khadijah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, engkau ceritakan kepada Waraqah? Enggak, siapa? Khadijah mengatakan kepada Waraqah, dengarkan dari anak saudaramu. Yang disuruh siapa? Waraqah, bukan suaminya. Ini adab istri kepada suaminya. Subhanallah. Dan mungkin itu yang perlu kau lakukan sambil didoakan, apalagi suami memberikan izin kau untuk datang kajian, dan alhamdulillah yang dibahas di kajian insyaallah semua kebaikan. Sambil didoakan ya. Bagaimana sikap seorang istri bila suami suka bicara kasar sama istri dan kadang menjelekkan keluarga istri? Banyak ngeluh kalau penghasilan dikit, kalau jualan lagi rame ngeluh juga karena capek. Bayangin jemaah, kalau sepi ngeluh karena sepi, kalau rame capek. Kadang suka berprasangka buruk sama istri, nabungnya sedikit, dikira ngumpetin uang hasil jualan, padahal istri nabung buat kebutuhan bersama atau surprise kalau suami lagi butuh uang. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Ya, nasihatnya sabar. Ya, engkau lihat punya suami yang ya ini perbuatan buruk jamaah ya. Antum usahakan jangan suka jelek-jelekan suami. Istri apa? Suami jangan jelek-jelekan istri. Di antara hak istri, kata Nabi SAW, antut imaha idza ta'imta. Kalau engkau makan, engkau kasih dia makan. Engkau beli pakaian, engkau kasih dia pakaian. Lalu Nabi SAW mengatakan, wala tadribil wajha wala tuqabbih. Jangan pukul wajah dan jangan menjelek-jelekkan, sakit hatinya. Engkau seharusnya lihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Menceritakan, oh keluargamu buruk, ini juga menyakiti hatinya. Engkau dapat faedah apa? Iya, kalau istrimu memaafkan. Kalau nanti pada hari kiamat istri tidak memaafkan, boleh jadi kebaikan suami habis diambil sama istri. Dia datang, nih loh suamiku ya Allah, sukanya memakiku, menjelekkan aku, menjelekkan keluargaku. Datang keluarganya istri juga nuntut kepada antum. Mungkin antum sekarang nggak melihat ya, tapi apa kata Allah? Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semuanya akan ditampakkan. Oke, fulan nggak tahu kalau dijelek-jelekin sama antum, karena antum waktu jelek-jelekin fulan nggak ada. Tapi pada hari kiamat fulan datang, oh kau jelek-jelekin aku ternyata. Ini Allah fulan. Mana kebaikan-kebaikan dia? Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma buat istri hendaklah sabar menghadapi suami kayak gitu. Jangan kemudian kalau suami jelek-jelekan istri, istri jelek-jelekan
suami. Enggak. Engkau harus menjadi orang yang tetap baik. Dan ini seorang muslim, jemaah. Muslim itu seperti nahla dan seperti nakhla. Nahla itu apa artinya? Nahla, lebah. Nakhla itu pohon kurma. Al-mu'min kan nahla wal mu'min kan nakhla, kata Nabi SAW. Mukmin seperti lebah. Kemanapun dia pergi, dia akan ambil kebaikan. Nggak ada yang namanya lebah itu ngerusak tanaman, jemaah. Nggak ada. Dia ambil kebaikan, dia pergi meninggalkan kebaikan. Itu yang namanya bunga, yang kalau nggak ada nahla, nggak bisa berbuah, dia datang menyebabkan bunga itu jadi buah. Nanti seperti itu. Dan ke nahla seperti pohon kurma, tegak jemaah. Pohon kurma itu nggak jatuh daunnya, jemaah. Nggak ada yang jatuh daunnya pohon kurma, dipotong daunnya pohon kurma, dilempari dengan apapun, yang akan turun itu buah kurma. Nanti seperti itu. Dan Allah sudah memberikan kepada kita arahan ya, untuk menghadapi orang yang buruk, yang perilakunya buruk. Apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan kebaikan. Jadi balaslah dengan kebaikan. Umpamanya sang suami mengatakan, engkau itu kayak gini. Iya bang, aku masih nggak sempurna, minta maaf. Dan aku alhamdulillah bersyukur dapat suami seperti abang. Sampaikan. Padahal istri sudah kepingin ganti sebenarnya, cuma ya gimana. Tapi tadi ya bersabar sebenarnya, Mas. Ya, jadi semua itu bagaimana istri bersabar. Kalau bicara kadang suka berprasangka buruk sama istri, nabungnya sedikit, dikira ngumpetin uang hasil jualan. Kadang-kadang nanti harus transparan. Kalau memang masalahnya seperti itu, sampaikan kepada suami. Iya, memang uangnya aku tabung untuk kebutuhan ke depan. Karena nanti juga nggak punya hak untuk menyimpan uangnya suami, padahal suami butuh nantinya dengan uang tersebut. Kecuali suami yang bakhil ya, suami yang pelit, itu boleh istri mengambil uangnya suami tapi sewajarnya. Saya pernah nganterin temen ta'aruf sama akhwat, padahal ana juga jomblo. Awalnya ana nunggu di luar rumah akhwat, tapi karena temen ana ngeblank, ana disuruh ikut masuk. Awalnya ana nolak, tapi akhirnya ana disuruh masuk sama keluarga akhwatnya juga. Yang akhirnya ana ngobrol sama keluarga akhwatnya. Setelah selesai, keluarga akhwat ngabarin lewat seorang bahwa mereka malah milih ana. Padahal ana nggak menawarkan diri. Dari situ ana merasa bersalah, soalnya ta'arufnya teman ana jadi gagal. Apakah saya telah mendolimi teman ana, dan apa hukumnya nemenin teman ta'aruf saat masih jomblo? Nah, makanya antum jangan temenin, sudah jemaah. Ya itu bahaya, jemaah. Itu bahaya. Kenapa temennya ini nggak ngeblank? Karena dia memang nggak ada acara mau ta'aruf. Sedangkan yang mau ta'aruf ini malu ya. Seperti itu wajar. Sehingga pihak keluarga istri memilih kawannya ini karena enak ngomongnya, ini kayaknya ini lebih cocok. Padahal sebenarnya lebih baik yang ta'aruf. Bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika datang ke rumah Nabi SAW, duduk, nggak ngomong apa-apa. Ali, kok ada apa? Kata dia. Diam, dia bengong. Karena dia malu, jemaah. Kata tadi bahasanya ngeblank gitu kan. Lalu Nabi SAW mengatakan, la'allaka takhtubu Fatimah. Iya ya Rasulullah. Baru Nabi yang ngajak ngomong. Maka antum kalau nemenin teman ta'aruf tadi, ya lebih baik jangan. Karena banyak kejadian seperti ini. Banyak kejadian akhirnya yang dipilih itu yang nemenin. Padahal dia nggak mau kawin. Terus caranya gimana? Bawa keluarganya. Jadi antum kalau mau ta'aruf bawa keluarga. Bawa keluarga mungkin. Bawa perempuan, kakaknya, adiknya, itu lebih aman insya Allah jemaah. Atau bawa orang yang sudah punya istri. Walaupun nanti gimana Ustaz kalau ternyata cocok jadi istri kedua, itu jarang kayak gitu jemaah. Itu jarang sekali. Malah kebanyakan orang kan sulit untuk menerima hal itu. Tapi insya Allah lebih aman seperti itu. Kalau antum merasa ini dia nggak nyebutkan akhirnya dia nikah sama dia kan? Ya kalau antum merasa mendolimin
kawan antum nggak, antum tidak membalimin dia karena memang antum dari awal nggak mau masuk ya, antum juga nggak ada niat untuk menikah pada waktu itu. Barakallahu fikum. Apa sebab terbesar kita kehilangan manisnya iman? Dari mana atau langkah awal apa yang harus ditempuh dalam memperbaiki diri? Kalau bicara manisnya iman, antum harus cari tahu apa langkah kita mendapatkan manisnya iman, sehingga dari sana kita tahu apa penyebab manisnya iman itu hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara kalau ada pada diri seorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada keduanya. Boleh jadi antum sekarang jatuh cinta kepada selain Allah dan Rasul, sehingga kehilangan manisnya iman. Cinta dunia, dikatakan ra'su kulli khati'ah, lebih mementingkan dunia, antum akan kehilangan manisnya iman. Kemudian ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, kecintaan antum kepada orang ini karena Allah atau karena manfaat. Kalau ternyata kita berkawan, bersohib karena manfaat, dan itu penyakit, akan mengurangi manisnya keimanan. Kebanyakan perkawanan sekarang itu karena kepentingan, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Coba para mahasiswa, lihat antum berkawan dengan siapa. Biasanya kawannya sama-sama suka main bola, berkawan dengan mereka karena satu hobi, bukan karena Allah dan Rasulnya. Maka tolong diperhatikan. Yang ketiga, ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrah ayyukdhafa finnar. Dia benci dengan kekufuran, enggak mau dia balik dengan kekufuran, enggak kebayang dia kekufuran itu, oh enak pada waktu aku masih kafir, ini enggak ada. Dia benci sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke neraka. Jadi kalau dilihat, semua yang berkaitan dengan manisnya keimanan ini berkaitan dengan amalan hati. Mungkin antum masih sholat, antum masih datang kajian, tapi masalahnya hati antum cintanya kadang-kala berubah. Maka kalau ingin mengembalikan hal itu, antum kembalikan kecintaan kepada Allah. Berarti kita harus kenal sama Allah lagi. Kita harus baca sirahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan cara itu antum dapat kembali merasakan manisnya keimanan. Kalau awal langkah yang harus ditempuh dalam memperbaiki diri, ya mengetahui kekurangan diri, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu langkah pertama. Bagaimana taubat ini jemaah? Makom taubat ini makomnya semua. Jangan dipikir para nabi itu nggak bertobat. Mereka bertobat. Jadi pada waktu antum berjalan menuju kepada Allah, mulai dengan tobat. Di tengah-tengah perjalanan terus antum bertobat, sampai mati antum terus bertobat. Makanya surat di antara akhir surat yang turun kepada Nabi SAW, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Mulai dengan istighfar. Mulai dengan istighfar, mohon ampun sama Allah terus, agar yang namanya karat-karat di hati, nokta-nokta hitam itu pelan-pelan bersih. Insya Allah kebaikan akan masuk. Tapi kalau hatinya kotor, antum mau ngaji, ya sulit antum dapat. Orang kalau sudah ketutup hatinya, mau dikasih nasihat sama 1.000.000 ustadz pun nggak akan masuk. Afwan Ustaz, mau bertanya, bagaimana dengan orang yang sangat suka dengan salawat dan hadrah? Apakah termasuk dalam hadis yang telah disebutkan tadi? Jawab. Ya, berkaitan dengan pujian buat Nabi SAW. Nabi dipuji sama para sahabat. Bahkan ada yang menggunakan rebana. Tapi penggunaan rebana itu dengan bait-bait syair diperkenankan ketika Idul Fitri, Idul Adha, Id, atau dalam pernikahan. Tapi nggak boleh pujian yang berlebihan. Karena pernah Nabi SAW di rumahnya ada dua bocah cilik perempuan, dia dengan rebananya ya bersenandung,
Di antara senandungnya mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Dan di tengah-tengah kami ada nabi yang tahu dengan apa yang terjadi di hari esok. Maka Nabi mengatakan, quli ma kunti taqulin. Jangan ngomong gitu, yang biasa-biasa aja. Karena itu ada pujian yang berlebihan. Jadi itu diperbolehkan ketika pada momentum-momentum tersendiri. Tapi bukan sesuatu yang kemudian rutinitas dikerjakan ya. Dan ketika di Masjid Nabawi pun ada permainan-permainan di dalam masjid jamaah, seperti permainan dengan tombak ya, itu di masjid dilakukan. Dan itu pada waktu lebaran juga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Orang tua, terutama ibu, itu emang kebanyakan yang realistis. Apalagi yang ekonominya menengah atau pas-pasan. Sehingga putra mereka yang butuh menikah segera tertunda. Alasannya belum punya pekerjaan. Tunggu jamaah, jadi nggak paham. Orang tua, terutama ibu, itu emang kebanyakan yang realistis. Apalagi yang ekonominya menengah atau pas-pasan, sehingga putra mereka yang butuh menikah segera tertunda. Alasan belum punya pekerjaan tetap, udah ana clearkan. Walaupun ana mahasiswa, tapi alhamdulillah diterima mengajar di sebuah pondok pesantren dengan fasilitas disediakan rumah bagi yang berkeluarga. Tinggal satu masalah, modal 10 juta katanya nggak cukup. Emang nggak cukup Ustaz? Kalau ingin acara nikah seperti kakak Ana dengan tamu undangan 1000 lebih dan dilakukan 2 kali, tolong Ustaz bantu Ana meyakinkan orang tua Ana. Dan kakak Ana melalui video ini yang Ana akan share. Kalau nikah nggak harus mahal-mahal, tapi sebelum itu apakah modal kurang 10 juta? Apakah modal kurang dari 10 juta cukup Ustaz? Ya jemaah, antum perlu komunikasi yang baik sama orang tua. Apakah video Ana akan membuat yakin orang tua antum? Belum tentu. Karena ada elemen-elemen lain mungkin yang menyebabkan orang tua tidak ingin menikahkan antum. Sebenarnya yang mau menikah itu siapa? Ini orang tua kadang-kala salah paham. Yang mau menikah itu anaknya, bukan orang tuanya. Kalau masalah dari pihak calon istri wajar. Pihak calon istri mengatakan, enggak, engkau belum punya kerjaan tetap, wajar jemaah, karena dia yang akan menikahkan putrinya. Tapi kalau yang mempermasalahkan orang tuanya, ini yang agak nggak wajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Menikah, yang mampu menikah. Yang nggak mampu baru puasa. Maka antum perlu datang sama orang tua mengatakan, anak kalau nggak nikah ibu, wallahu a'lam jadi apa nanti. Jadi antum benar-benar perlu merayu orang tua. Oh enggak, ibu kepingin nanti walimahnya ngundang 1000 orang. Jangan 1000 orang ibu, 10.000 orang. Tapi nanti kalau saya kaya ibu. Sekarang yang penting nikah dulu. Karena walimah itu boleh ditunda jamaah. Boleh ditunda. Apalagi antum masih mahasiswa, antum sampaikan kepada orang, udah yang penting nikah. Ini yang penting sebenarnya, mau enggak keluarganya istri, bukan orang tua kita. Karena berkaitan dengan keluarganya istri. Apabila keluarganya istri ingin yang mewah pernikahannya, ya lain lagi. Sebagian orang harus utang jamaah, iya ada yang utang. Atau antum kalau memang kurang untuk ngomong sama kakak, kak, anak utangin dulu lah. Utangin nanti insya Allah kalau punya rezeki anak bayar. Tapi kalau anak mati belum bisa bayar, ikhlaskan. Artinya itu ngomong sama kakaknya. Kalau mau 1000 ya udah utangin dulu, nggak masalah jemaah. Tapi ini alhamdulillah anak ini masya Allah sebenarnya dia punya modal sendiri sebenarnya jemaah. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya mencatat apa yang disampaikan khotib ketika khotib naik mimbar? Masya Allah jemaah. Ini pertanyaan pernah anak tanyakan secara pribadi kepada Syekh di Medina, Syekh Syaibatul Hamd kalau nggak salah, di Masjid Nabawi. Karena anak pada waktu ceramah itu anak catat ya, kemudian ditegur sama orang, jangan kata dia.
Akhirnya tanya sama Syekh, dan ternyata jawaban Syekh ngomong, iya jangan. Antum fokus dengan khutbahnya. Karena boleh jadi antum mencatat, khutbahnya udah kelewat 1 menit, antum masih mencatat. Jadi ada ucapan khotib itu yang tidak antum dengar. Maka solusinya kalau antum ingin mencatat, rekam sekarang. Nanti habis ceramah baru antum catat. Karena kita diperintahkan sama Nabi SAW untuk mendengarkan dan memperhatikan. Maka jangan mencatat. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana cara mengatasi kecemasan yang berlebihan, bahkan kepada sesuatu yang belum terjadi? Ana belum diizinkan sama orang tua ana buat daftar di UIM, karena orang tua khawatir kalau jauh dari anaknya, takut kalau terjadi apa-apa sama anak. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya antum gak usah daftar ke UIM, gak usah. Sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW dari Yaman, ya Pak, mau berjihad, mau hijrah, sama Nabi suruh balik. Artinya kalau orang tua antum gak ridho antum berangkat jauh, gak usah. Dan boleh jadi antum lebih baik di sini. Antum berpikir bagaimana meyakinkan orang tua, ya antum berdoa minta sama Allah, karena hati orang tua ada di tangan Allah SWT. Tapi kalau orang tua tidak mengizinkan, ya udah, antum gak usah daftar. Dan subhanallah, orang tua antum berarti punya keyakinan kalau antum daftar antum diterima. Takut orang tua antum, maka gak usah daftar. Tapi anak kepingin Ustaz, itu kadang-kala kita. Insya Allah kebaktian antum sama orang tua lebih baik daripada antum sekolah di Madinah. Ana seorang pemuda yang sangat banyak dosa. Ana takut kalau ini menjadi istidraj, karena hidup ana lancar-lancar saja. Ana juga takut kalau dosa ini bisa menjadi mudarat di kemudian hari. Selain bertaubat, apalagi yang bisa saya lakukan Ustaz? Doakan ana semoga bisa terlepas dari jeratan iblis. Nah, ahibati fillah. Ya, bagi yang hidupnya nyaman dalam kondisi dia berbuat dosa, itu istidraj. Tapi kalau antum dapat musibah, berarti Allah cinta. Karena idza ahabballahu 'abdan ibtala